Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam GKPA Penjernihan Selasa 22 Oktober 2024. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa melimpahi kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau membuka hati dan pikiran kami. Biarlah setiap firman kebenaran-Mu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus yang baik, kami sambut berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Yesus, nats kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur yang ke-31, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita. Masa hidupmu ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan tema kita pada malam hari ini adalah tangannya menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus, iman seseorang mungkin saja diuji ketika ia berada dalam keadaan yang terburuk. Apakah kita akan tetap percaya kepada Allah atau justru meninggalkannya? Memilih tetap percaya kepada Allah pada saat kita tidak melihat pertolongannya bukanlah hal yang mudah. Sebab memilih untuk tetap percaya kepada Allah pun tidak berarti akan melepaskan kita dari berbagai penderitaan. Kehidupan pemazmur Daud di dalam dunia yang penuh dosa ini tidaklah mudah untuk dijalani. Orang yang tidak taat kepada Allah atau istilah orang fasik hadir di antara kita dan menjadi lawan bagi kita. Tidak jarang orang percaya harus mengalami penindasan dan penganiayaan, kebencian dan penolakan. Ditambah tiadanya pertolongan dan putus harapan. Ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini, seruan Daud menjadi kunci bagi kita untuk beroleh kelepasan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, nats atau ayat ini mendorong kita untuk beriman, untuk tetap berpaling kepada Tuhan di saat-saat kesulitan, mempercayai kasih-Nya dan mencari kehadiran-Nya. Ini menjadi pengingat bahwa kasih Tuhan adalah kekuatan yang dapat membawa penghiburan dan pembebasan, memperkuat gagasan bahwa dukungannya selalu tersedia bagi mereka yang mencarinya. Dalam ayat ini pemazmur mengulurkan tangan kepada Tuhan dan permohonan yang tulus untuk kehadiran dan perlindungannya. Kata terangilah wajahmu atas hamba-Mu adalah ungkapan yang melambangkan pencarian akan kasih karunia dan berkat Tuhan. Ini menunjukkan kerinduan akan bimbingan Tuhan dan jaminan kehadirannya.
Juga permohonan untuk selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Menekankan ketergantungan pemazmur pada kasih Tuhan yang setia. Kasih ini digambarkan tak pernah gagal, menunjukkan bahwa kasih ini dapat diandalkan dan bertahan, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Ayat ini mencerminkan kepercayaan yang mendalam pada kemampuan Tuhan untuk menyelamatkan dan mendukung mereka yang memanggil namanya. Relasi dengan Allah yang hidup menjadi kunci bagi kita untuk bisa tetap bertahan dalam kesesakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus, marilah kita terus mengasihi Tuhan, menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk tetap berharap kepadanya. Dialah yang memegang kendali masa depan kita. Dia pasti memberi yang terbaik bagi anak-anaknya yang mengasihinya. Dengan memahami bahwa Tuhan mengasihi dan peduli terhadap kita sesuai dengan firman-Nya, kita dimampukan untuk tetap beriman dalam masa-masa sulit. Itu sebabnya ayat ini mendorong kita untuk hidup yang betul-betul dipersembahkan atau diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk menjadi orang-orang yang hidup semakin berserah kepada Tuhan. Amin. Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami aminkan Tuhan setiap firman-Mu yang menguatkan kami pada saat ini. Tangan-Mu yang hebat itu Tuhan mengendalikan kami dan menjauhkan kami dari musuh-musuh kami. Wajah-Mu yang senantiasa menyinari kami. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus yang baik. Kiranya kami senantiasa mampu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Kiranya firman-Mu ini Kau meteraikan di dalam hati kami, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami, menjadi saksi-Mu di bumi ini. Terpuji nama-Mu Allah Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Yesus memberkati.